Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dwi Anggraini dengan NIM 12 40 50 16 5. Saya dari program studi sarjana kebidanan tahun ajaran 2024-2025. Hari ini saya akan membawakan berita kesehatan tentang mengenali lebih jauh diabetes mellitus dan mencegah konsumsi gula yang berlebihan. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Mahardika Maskur Firdaus menderita diabetes mellitus tipe 1. Devika Aurelia Islami menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak berusia 12 tahun. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia menunjukkan prevalensi diabetes anak pada tahun 2000 adalah 0,004 per 100.000 penduduk. Diabetes mellitus adalah salah satu penyakit kronis yang semakin meningkat di seluruh dunia. Menurut data dari World Health Organization atau WHO, angka penderita terus bertambah setiap tahun. Pada tahun 2024, jumlah penderita diabetes di Indonesia diperkirakan lebih dari 20 juta penderita diabetes mellitus. Dan negara Indonesia termasuk dalam 5 besar dunia dengan jumlah kasus diabetes tertinggi, dan salah satu penyebab utamanya adalah mengonsumsi gula yang berlebihan. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus atau DM adalah suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan penyebab yang beragam yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein sebagai akibat gangguan fungsi insulin. Ada 2 jenis utama diabetes, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Diabetes tipe 1 biasanya terjadi pada anak-anak dan remaja, di mana pankreas tidak memproduksi insulin sama sekali. Sementara itu, diabetes tipe 2 lebih umum terjadi pada orang dewasa dan seringkali terkait dengan gaya hidup termasuk pola makan yang buruk dan kurangnya aktivitas fisik. Simak video animasi berikutnya ya. Mau cerna makanan apa kita, Bung? Mie campur nasi, Sus. What? Gak ada tambahan lain, Bung? Sayuran atau apa gitu? Kagak ada, cuma mie sama nasi doang. What? What? Pada kenapa sih? Ku tak akan bersuara walau diriku menderita. Sus, si pankreas kenapa sih? Ini, Bung. Nasi itu tinggi karbohidrat, mie juga tinggi karbohidrat, tapi dua-duanya rendah serat. Artinya bakal ada lonjakan gula darah yang signifikan. Semakin tinggi lonjakan gula darah, semakin banyak insulin yang harus dilepas pankreas. Wow, pantesan. Berarti si pankreas bakal kerja ekstra dong. Iya, Bung. Kalau keseringan takutnya si bos bisa kena diabetes mellitus tipe 2. Sedikit saran dari Bang Otak. Kalau gak kepepet banget, sebaiknya jangan campur mie dengan nasi. Pilih salah satu aja. Ingat ya, kalau gak kepepet. Tapi kalau situasi dan kondisi gak memungkinkan, ya itu mah pilihan masing-masing. Gejala diabetes mellitus dapat bervariasi, tetapi beberapa yang umum termasuk adalah sering merasa haus, sering buang air kecil, kelelahan, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Jika Anda mengalami gejala ini, penting untuk segera berkonsultasi ke rumah sakit terdekat. Simak video animasi berikutnya ya. Diabetes, diabetes, kenali trias gejala DE. Apa? Yang pertama itu gampang lapar. Yang kedua gampang haus seruput. Yang ketiga sering pipis. Jangan lupa cek berkala kadar gula dalam darah. Bisa di puskesmas atau di klinik. Jangan takut. Mari hidup sehat. Dampak kesehatan dari diabetes. Jika tidak dikelolai dengan baik, diabetes dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius seperti penyakit jantung, kerusakan saraf, dan masalah penglihatan.
Oleh karena itu, pencegahan dan pengelolaan diabetes sangatlah penting. Salah satu cara untuk mencegah diabetes adalah dengan mengontrol konsumsi gula. Makanan dan minuman manis dapat meningkatkan kadar gula darah secara drastis. Oleh karena itu, penting untuk membaca label gizi dan memahami apa yang kita konsumsi. Simak video animasi berikutnya ya. Yuk kita belajar cara baca informasi gizi. Ini kelihatannya sepele tapi penting banget loh. Karena ini bisa bantu kamu mengurangi resiko terserang penyakit seperti diabetes, obesitas, serangan jantung, dan lain-lain. Ini Bang Otak ambil sampel dari salah satu susu kental manis yang ada di Indonesia. Pertama kalian coba perhatiin ini. Jadi maksudnya satu kali sajinya itu 40 gram atau 4 sendok makan. Dan dalam satu kemasannya bisa disajikan 14 kali, bukan langsung dihabisin. Energi total 130 kilokalori maksudnya energi yang dihasilkan dari satu kali saji. Jadi kalau kamu langsung gas ngabisin semuanya, kalori yang kamu dapat sebesar 1820 kilokalori. Lanjut kita perhatiin yang ini. Lemak total 4 gram dengan persen AKG sebesar 6%. Maksudnya dalam satu kali saji kamu sudah mengkonsumsi sebesar 4 gram lemak. Yang artinya itu sudah mencukupi 6% dari kebutuhan lemak kamu. Nah, lemak total dalam satu kemasannya tinggal kaliin aja 14. Jadi totalnya 56 gram. Yang artinya sudah mencukupi 84% dari kebutuhan lemak kamu dalam sehari. Next kita langsung perhatiin yang gula. Dalam satu kali saji itu total gulanya 19 gram. Dan kalau kamu langsung mengkonsumsi semuanya, berarti total gula yang kamu konsumsi sebesar 266 gram. Atau setara 26 sendok makan lebih. Selanjutnya, kalau kita baca informasi gizi dari jajanan warung yang biasa dikonsumsi anak-anak, kalian setuju gak? Coba jawab di kolom komen. Kesimpulan dari video ini adalah mengenali lebih jauh tentang diabetes mellitus dan cara mencegah konsumsi gula yang berlebihan adalah penting untuk menjaga kesehatan kita. Dengan pola makan yang seimbang dan gaya hidup aktif, kita dapat mengurangi resiko diabetes dan hidup lebih sehat. Terima kasih telah menyimak informasi ini. Mari kita jaga kesehatan bersama agar terhindar dari diabetes mellitus. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.